Gimana sih cara tahu suatu berlian bagus atau enggaknya? Kita bisa menilai kualitas bagus atau tidaknya suatu berlian itu dari 4C. C yang pertama adalah color. Color berbicara mengenai warna berlian, dan kita menilai warna berlian dari dua posisi. Berlian itu top down atau side view. Sedangkan C yang kedua itu kita berbicara mengenai clarity. Clarity adalah kejernihan di berlian itu sendiri. Kita membagi menjadi dua clarity, yaitu kejernihan pada permukaan yang disebut dengan blemish, dan yang kedua adalah clarity atau kejernihan di dalam berlian yang disebut dengan inclusive. C yang ketiga kita berbicara mengenai cut, yaitu bagaimana kualitas gosokan atau proporsi daripada suatu berlian, yaitu table, crown, girdle, sampai dengan pavilion. Dan C yang terakhir adalah karat. Di sini kita berbicara mengenai berat daripada suatu berlian. 1 karat setara dengan 200 mg atau 0,2 gram. Dapat saya tambahkan C yang terakhir yaitu kredensial, sehingga total menjadi 5C atau 5C. Sedangkan kredensial sendiri kita berbicara mengenai lembaga atau asal daripada lab yang mengeluarkan surat berlian tersebut. Contohnya lab-lab yang terkenal di dunia yang kita tahu adalah GIA, HRD, IGI, mungkin EGL. Kalau kita berbicara mengenai warna atau color daripada suatu berlian, GIA membagi berlian yang tidak berwarna atau white diamond itu menjadi beberapa kategori. Tapi yang kita kenal gampang atau kita kenal dengan familiar adalah dari warna D color, sampai Z color. D, E, F ini masuk ke dalam rentang colorless atau tidak berwarna. Berikutnya yang favorit juga adalah berlian yang memiliki warna G atau G, H, I, J. Ini berlian-berlian dengan warna yang near colorless atau hampir tidak berwarna. Berlian seperti ini juga banyak dipakai di perhiasan, contohnya pada side stone atau pada setting-setting yang kecil kayak micro pave, setting pave atau channel setting. Itu juga banyak yang dipakai warna-warna tersebut. Tapi yang banyak beredar di masyarakat tentunya berlian dengan warna E color, F color, atau bahkan G color. Itu adalah kategori yang sangat-sangat banyak dipakai ya, di pasaran. Nah, di luar D sampai Z, itu ada di bawah Z. Itu bukan vein dan juga bukan very light yellow, tapi merupakan berlian-berlian yang sudah masuk kategori berlian berwarna, seperti yellow diamond, brown diamond, black diamond, blue diamond. Berlian berwarna tidak dapat dikategorikan menjadi kategori D dan Z. Kenapa? Karena mereka memiliki kategorinya sendiri. Untuk clarity sendiri, GIA membaginya menjadi 11 kriteria. Subkelas pertama adalah flawless dan internal flawless. Di sini artinya di dalamnya atau bagian dalam berlian tersebut bersih atau inclusive tidak ada. Berikutnya adalah kategori VVS atau very very slightly included. Di sini dibagi menjadi dua, VVS1 dan VVS2. Ini kategori terfavorit untuk dipakai sehari-hari. Berikutnya adalah kategori VS atau very slightly included. Ini juga kategori cukup favorit untuk kelas-kelas yang dipakai setiap hari, ranging dari VVS1 sampai VS2. Berikutnya adalah kategori SI atau semi-included atau sub-included. Ini juga masih cukup banyak ditemukan di pasaran. Dan yang terakhir adalah I3 atau I1, I2, I3. I1, I2, I3 adalah berlian yang memiliki banyak kotoran di dalamnya. Salah satu contoh yang paling menarik adalah jika berlian tersebut memiliki banyak kandungan kristal hitam di dalamnya, itu membuat warna berlian menjadi lebih hitam atau black diamond, bahkan bisa menjadi black diamond juga. Dan black diamond ini banyak dipakai di industri bukan jewelry, tapi dipakai di industri seperti mata bor, untuk memotong, dan lain-lain. Cutting pada berlian, di sini kita berbicara mengenai rasio-rasio antara satu bagian berlian dengan bagian lainnya. Contohnya yaitu sudut antara table dengan girdle, atau table dengan crown, crown dengan pavilion, atau table dengan total label girdle. Di sini cutting sangat berperan besar terhadap bagaimana berlian memproses cahaya di dalam berlian itu sendiri. Dari sumber cahaya, dari lampu, atau dari matahari, atau senter, masuk ke dalam berlian melalui table, dan di dalam cahaya diproses sedemikian rupa lalu dipantulkan kembali ke mata kita. Nah, di sini terjadi hal yang sangat menarik nih. Kenapa menarik? Karena cahaya yang dipantulkan dari dalam berlian kembali ke mata kita terjadi dalam 3 bentuk.
yang dinilai oleh GIA menjadi fire, scintillation, dan brightness. Ketiga ini adalah suatu hal yang sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena merupakan hal yang membuat kita terkagum-kagum atas kilaunya satu berlian. Karat pada berlian. Di sini kita berbicara bukan karat pada emas yang artinya kadar, tapi karat pada berlian artinya berat. Apa sih itu satu karat berlian? Artinya satu karat berlian itu setara dengan 200 mg. Sehingga untuk berlian yang populer, contohnya 0,5 karat, di sini setara dengan 100 mg. Cara mengeceknya gampang, dengan timbangan analitik. Biasanya, timbangan yang kita pakai untuk di berlian, kita memakai timbangan yang sampai 4 atau 5 angka di belakang koma. Dengan demikian, kita akan dapat berat berlian dengan lebih akurat. Mungkin begitu tentang karat. Dan sedikit saja pesan bahwa semakin besar suatu berlian, ukuran diameternya, dia akan semakin berat juga. Secara logis itu berat karatnya. Dari 5C kita bicara C yang terakhir yaitu kredensial. Di sini kita bicara mengenai tempat di mana atau logo di mana berlian tersebut dibuat sertifikatnya, dinilai, sehingga kita sebagai konsumen bisa membaca hasil keterangan daripada pemeriksaan lab tersebut, yaitu isinya yang tadi, color, clarity, cutting, karat, kadang proportion, ada diagram. Namun, semua informasi itu bisa dipercaya kalau lembaga yang mengeluarkannya itu lembaga ternama. Itu yang disebut dengan kredensial. Dan di dunia gemologi, kita mengenal lab gemologi itu ada dua jenis. Ada lab gemologi yang kelasnya nasional, ada yang di atasnya, yaitu kelasnya internasional. Nah, kelas yang internasional ada beberapa lab yang saya kenal memang cukup lama, terpercaya, ternama, seperti GIA, HRD, mungkin IGI, dan dari semua itu yang paling tua dan paling populer di negara Asia, tempat Indonesia adalah GIA. Di sini terkadang kita menemukan berlian di pasaran atau di toko-toko perhiasan, tapi tidak memiliki sertifikat lab, atau di girdle-nya, di pinggang itu tidak ada kodenya. Berarti itu sertifikat in-house. Maka pertanyaan berikutnya adalah, jika tidak ada sertifikat dari lab, siapa yang berwenang atau siapa yang akan menilai kualitas daripada berlian itu sendiri? Nah, di sini muncullah peran bahwa ada orang-orang yang memang sekolah ke lab tersebut, ke kampus tersebut, lalu memiliki gelar gemologis. Nah, orang-orang tersebutlah yang memang mungkin kita boleh lihat, boleh nilai secara layak, memiliki pengetahuan, diuji, memiliki keterampilan untuk melihat suatu berlian. Nah, orang-orang yang sudah memiliki gelar gemologis inilah sekiranya layak untuk memberikan penilaian, menghakimi atau menggrade suatu berlian, apakah berlian ini masuk kategori bagus, kurang bagus, F, PPS1, excellent. Sehingga bukan hanya batunya saja yang keluar dari suatu lab GIA, namun bisa juga orangnya yang belajar ke sana sehingga orangnya disebut sebagai gemologis. Nah, mungkin nggak ada dua batu dengan surat yang sama persis, misalkan 0,3 F, PPS1, triple excellent, dengan dua surat yang sama persis, memiliki kualitas batu yang berbeda. Nah, disinilah peran gemologis masuk. Kami itu dilatih bukan menilai suratnya, tapi menilai batunya. Kalau untuk menilai batunya aja, atau maaf menilai suratnya aja, saya rasa tidak perlu sekolah gemologi. Cukup memiliki kemampuan baca tulis yang mumpuni, yang cermat, kita bisa membandingkan dua surat yang ya mirip-mirip lah begitu. Tapi kalau kita membandingkan batunya langsung, kita membandingkan color-nya, clarity-nya, atau proporsinya, terkadang kita menemukan ada batu yang lebih superior, walaupun tulisan di surat ini sama persis. Sehingga di sanalah kita memiliki kemampuan lebih sebagai seorang gemologis untuk memilih mana batu yang lebih premium atau lebih superior dibanding batu yang lain, walaupun suratnya keduanya mirip. Begitu.